Siang. Perkenalkan, nama saya Frida. Saya sebagai staf Keputrian Khadijah tahun 2021. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya materi kita pada siang hari ini. Baik, sebelum ke acara inti, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Nama, Siti Rahma Hanifah SE, lahir Bogor 20 Juni 1996, alamat Jalan Lingkungan Kayu Manis, RT 2 RW 1 Cibinong, Bogor. Nomor telepon 0813 8587 2016. Education, student of Business Management, undergraduate program, GC Business School, Bogor, International, selected critical connection and local action by Louis Oid, Rotterdam, Netherlands. National achievements, the most outstanding graduate of GC Business School, Jakarta. Professional experience, business event, and community development of Yayasan Ilham. Sharing experience. In 2021, speaker of international webinars, Speak Up Your Mind, Indonesia, Netherlands, and organizational and direct beyond the side. Language, Indonesian, English, Arabic, and etc. Skills, public speaking, organization thinking, and writing skill. Publication, in 2021, Perempuan and Al-Quran, an anthology book for empowering Muslimah. Baiklah, kepada pemateri kita, Kak Siti Rahma Hanifah SE, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman semua, suara saya terdengar jelaskah? Alhamdulillah terdengar jelas, Kak. Alhamdulillah ya. Nanti kalau di tengah-tengah tiba-tiba suaranya putus-putus, tolong langsung kabari saja ya, biar nanti dicek lagi untuk sinyalnya, ya. Baik, Kak. Baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala murid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah pada makan siang kah? Udah ya. Kasihan ini kalau misalnya bilang belum kak gitu, terus panitia mau ngirimin makan siangnya gimana gitu kan, ini kan online gitu kan. Biasanya kan kalau acara seminar kita kan udah disediain konsumsi nih, kalau webinar ya masing-masing lah ya. Nah teman-teman semua, sebelum kita mulai bareng-bareng nih, jangan lupa disiapkan notes-nya biar kalian sambil mencatat juga, karena salah satu cara biar kita nggak terdistract saat kita ikutan webinar adalah dengan cara mencatat. Banyak kan kadang-kadang sambil webinar sambil buka Instagram atau WhatsApp gitu kan. Alhasil tidak fokus gitu. Jadi silakan ambil catatan kalian. Kemudian juga untuk teman-teman bisa sediakan air putih. Ya, teman-teman bisa sediakan air putih jadi biar tetap fokus sambil ikutan webinar. Jangan lupa untuk minum juga. Nah, Hani izin untuk share screen ya, teman-teman. Hani bisa dijadikan co-host kah biar bisa sharing screen? Kakak-kakak panitia. Iya. Afwan kak, boleh minta dijadikan co-host? Sudah. Sudah ya? Baik. Oh ya, sudah bisa. Sebelumnya Hani mau ucapin selamat dulu nih untuk teman-teman semua. Khususnya untuk panitia, karena memang sudah pastinya penuh persiapannya untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk teman-teman panitia semua. Kemudian juga untuk para peserta, ini asli 161 peserta loh. Hari Minggu, biasanya tuh gravitasi kasur di hari libur tuh begitu kuat gitu kan.
Apalagi siang-siang, habis makan siang, aduh rasanya ngantuk gitu. Tapi teman-teman ada di sini, Masya Allah. Ini diluruskan lagi, kita sama-sama meluruskan niat ya. Jadi kita luruskan niat kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita bisa bertumbuh dari sini, dan bukan cuma kita dapat satu hal yang baru saja atau kita dapat hal dari sharing session ini saja, tapi bisa kita terapkan juga di keseharian kita. Jangan sampai oh ya udah ikut webinar aja, selesai itu udah gitu kan. Enggak, tapi harus ada kebermanfaatan untuk kita semua yang kita terapkan. Baik, saya izin share screen. Materinya nanti insya Allah di-share sama ke teman-teman, tapi sebenarnya Hani nggak terlalu banyak taruh materi sih, hanya lebih banyak untuk sharing gitu kan daripada apa yang ada di slide ini. Kemudian baik, kita mulai ya teman-teman. Alhamdulillahilladzi binicmatihi tatimmu sholihat. Hari ini kita sama-sama ada di sini dan bahasannya itu sangat-sangat amat menarik, yaitu adalah muslimah move up. Move up gitu kan, bukan move on lagi. Ini move on gitu, move up. Bergerak kita ini. Dan move up, hijab nanti hati mati. Wah, subhanallah, kalau misalnya kita bahas tentang hijab agak-agak dilematis ya. Kenapa dibilang agak-agak dilematis? Perempuan kita ini sangat unik sekali. Kita diberikan keindahan yang luar biasa, beriringan dengan kewajiban untuk menjaga diri. Nah, tapi kalau kita lihat perempuan-perempuan muslimah yang sudah berusaha untuk menjaga diri, untuk berhijab, masih aja dapat kritikan-kritikan di luar. Ada yang bilang lah, berhijab tapi kok gitu sih? Itu berhijab kok masih suka nonton drakor, atau berhijab tapi hijabnya tuh kayak gitu. Nah, kadang tuh ya masih ada lah kayak gitu. Tapi disinilah kita sama-sama belajar supaya kita bisa melihat lagi esensi dari hijab itu apa sih. Lalu gimana sih caranya kita saling menguatkan satu sama lain, karena intinya kan itu kan. Jangan sampai kita sebagai sesama muslimah tapi kita bukan saling menguatkan, tapi saling ya kita tahulah apa yang terjadi di luar, hal-hal yang negatif. Nah, di sini Hani pengen banget nih kita sama-sama menguatkan dalam hal yang positif. Baik, sebelumnya kita ta'arufan dulu sebentar ya. Nama saya Siti Rahmanifa, teman-teman bisa panggil saya Hani. Bisa dibilang content creator saat ini karena memang senang banget untuk buat konten. Sempat nulis buku juga, 24 Things, yang isinya perjalanan kemarin ketika di masa-masa kuliah. Alhamdulillah Allah izinkan Hani untuk ke beberapa negara, salah satunya ke Jerman dan juga Belanda, sempat ke Belgia juga. Jadi di sana itu benar-benar menjadi seorang muslimah yang can you imagine ketika kita jangankan berhijab syar'i, berhijab pendek aja di sana ada kasusnya Islamofobia yang dialami teman Hani itu ada gitu. Nah, dari perjalanan-perjalanan itulah alhamdulillah Allah izinkan untuk Hani tuliskan buku yang harapannya bisa menjadi kebermanfaatan untuk sesama gitu. Hani juga sekarang menjadi learning partner di English with Esther Hanifah. Jadi sebenarnya agak iseng-iseng aja sih karena senang sama bahasa Inggris. Terus ada request dari teman-teman untuk buka kelas bahasa Inggris. Akhirnya buka kelas bahasa Inggris dan soft skill trainer karena memang mengisi training-training juga. Dan sempat juga di masa-masa kuliah kemarin mendirikan Forum of Islamic Economic Study di GC Business School dan Change Makers juga Beyond the Site. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan tentang yang tadi ada banyak banget kalau kita bicara soal hijab, soal manfaatnya, soal urgensinya, dan ada banyak hal lainnya, kita mulai dari definisi dan batasan aurat muslimah. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita tahu nih, oh iya ini batasan-batasannya gitu. Oh ini nih yang sebenarnya harus kita pelajari harus kita berusaha untuk menerapkan ini karena memang ini perintah dari Allah langsung gitu. Nah, kita akan lanjut teman-teman. Jadi kita ke definisi aurat dulu. Dalam bahasa Arab adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Nah, aurat ini perlu kita ketahui apa aja nih kalau misalnya perempuan gitu kan bagian dari auratnya.
Kalau dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 di sini disampaikan bahwa hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini udah dituliskan ya di Al-Qur'an bahwa dengan kita yang mengulurkan hijab kita, dengan kita yang mengenakan hijab kita, insya Allah ini akan melindungi kita, teman-teman. Ada banyak banget case atau kejadian di mana, mohon maaf ya, banyak sekali kejahatan yang terjadi. Itu bukan hanya laki-lakinya saja. Jadi ini Hani kurang setuju dengan feminis ketika mereka bilang bahwa ya mohon maaf ya kata-katanya seperti ini, tapi ya lo aja pikirannya kotor gitu. Ya enggak, laki-lakinya aja guys, kita juga punya kewajiban. Jadi perempuan berkewajiban untuk menutup aurat, laki-laki berkewajiban untuk menundukkan pandangannya. Jadi saling gitu loh. Bukan berarti perempuan semaunya terus laki-laki yang harus sangat menjaga, atau sebaliknya kita yang harus sangat menjaga tapi laki-laki tetap aja seperti itu. Tidak, tapi kita seharusnya adalah saling gitu, supaya kita saling menjaga. Can you imagine, kita nggak sih kalau kita sama-sama bayangin betapa indahnya dunia ini ketika kita saling menjaga satu sama lain. Bukannya tunjuk-menunjuk, kamu harus ini, kamu harus itu, tapi lebih ke melihat ke diri sendiri, saya menyadari bahwa ini kewajiban saya, dan dia pun menyadari kewajiban dia. Gitu. Jadi inilah salah satu perintahnya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian yang kedua, ini dari satu hadis, hadis Abu Daud, di mana di sini Aisyah, beliau berkata, Asma bin Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Berarti memang aurat kita itu wajah, selain wajah dan telapak tangan, di mana kita harus mengenakan hijab. Makanya sangat amat tidak setuju Han ini bahwa berhijab tuh ya kita hijabin hati dulu gitu. Akhlaknya aja dulu benerin. Kalau udah bener baru berhijab gitu. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mengukur bahwa akhlak kita sudah benar? Sedangkan kita ini selalu berpotensi untuk melakukan kesalahan. Betul? Sedangkan kalau kita bicara soal hijab, sudah kewajibannya kita menutup aurat kita, ya memang itu tolak ukurnya gitu loh. Jadi nggak ada tuh istilah benerin diri dulu gitu, enggak. Tapi kenapa sih kita tidak melakukannya secara beriringan? Tutup aurat kita sambil kita perbaiki diri kita. Kita memang berpotensi, kita selalu punya potensi untuk menjadi orang baik dan menjadi orang yang tidak baik. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, teman-teman, untuk berjuang menjadi orang baik. Fokus aja untuk saya akan berusaha terus-menerus untuk memperbaiki diri. Toh, kita pun pada akhirnya akan kembali. Suatu saat kita akan kembali pada Allah. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, belajar untuk taat, nanti kita jadi menyesal sendiri. Nanti Hani akan sedikit cerita ke teman-teman tentang sebuah keputusan yang memang berdasarkan dari mengantisipasi rasa penyesalan ketika meninggal. Nanti Hani insya Allah akan cerita ke teman-teman. Baik, selanjutnya. Kemudian juga ini berdasarkan dari hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian, aku berkata pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum wanita? Nabi menjawab, julurkanlah sejengkal. Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, kalau begitu kedua qadam atau bagian bawah kaki akan terlihat. Nabi bersabda, kalau begitu julurkanlah sehasta. Ini agak berlainan dengan laki-laki ya, di mana laki-laki itu kita tahu mereka disyariatkan untuk pakaiannya itu, atau kalau celana gitu, kalau sekarang istilahnya celana cingkrang gitu ya, di atas mata kaki.
Tapi kalau perempuan lain, justru diminta untuk memanjangkan gitu. Tapi jangan berlebihan juga ya teman-teman, dilihat dari situasi kondisi juga. Yang pentingnya adalah tidak menampakkan aurat. Kalau kaki ya pakai kaos kaki lah gitu. Nah, sekarang kita ke bagian yang sangat krusial kalau menurut Hania, itu adalah tentang urgensi menutup aurat. Urgent gak sih? Urgent banget. Urgent banget. Kenapa kayak gitu? Karena gini, taat di waktu kita yang begitu singkat. Waktu kita itu gak lama. Hani sekarang udah mau 25 tahun gitu kan. Rasanya kok kayak cepet sekali gitu. Kemarin pas corona aja setahun tuh kok rasanya cepet sekali. Padahal sering di rumah gitu kan, aktivitas keluar jarang. Biasanya tuh kan hal-hal yang agak sedikit membosankan membuat waktu kita terasa lama gitu kan. Tapi tetap aja waktu tuh terasa singkat sekali. Dan semakin kesini waktu semakin singkat rasanya. Bahkan ini Hani perlu kaji lagi ya teman-teman. Tapi Hani pernah membaca bahwa sebenarnya kalau dibandingkan kehidupan akhirat, kehidupan dunia kita itu hanya 1,5 jam. Waktu akhirat, bukan waktu Indonesia Barat gitu kan. Waktu akhirat itu kita hanya hidup 1,5 jam. Apa sih alasannya sampai kita nggak mau taat padahal hanya waktu yang sangat singkat gitu. Itu yang selalu Hani tanamkan ke diri Hani ketika Hani mempertanyakan ke diri sendiri untuk mau taat gitu, kayak aduh lagi futur gitu. Tapi kalau pikir lagi, waktu tuh singkat. Kita pasti ngerasain di sekitar kita, teman-teman kita atau keluarga kita, satu persatu mereka meninggal. Entah orang tua kita yang sekarang sudah tidak lengkap lagi, ya mudah-mudahan ya teman-teman orang tuanya masih ada, jadi masih bisa berbakti sama orang tuanya. Kalaupun yang sudah ditinggalkan orang tua, ya itu harus menjadi motivasi kita sih untuk ayo gimana nih caranya bisa biar jadi anak yang bisa memberi syafaat untuk orang tua. Salah satunya dengan menghafal Quran gitu. Dengan menghafal Quran kan insya Allah bisa menjadi syafaat untuk orang tua kelak. Nah itu tadi, bahwa waktu kita nih singkat. Mau alasan apa lagi kalau kita nggak berhijab, kalau kita nggak taat gitu. Itu satu sih yang harusnya sangat membangunkan kita dari keterlenaan kita. Kemudian yang kedua, mengejar ridho Allah. Teman-teman, ngejar dunia tuh nggak akan ada habisnya. Capek sekali. Hani sering banget tukar pikiran sama beberapa orang yang memang sudah sukses ya. Sudah sukses secara materi, sudah sukses banyak ini itu di kehidupan mereka. Ada yang menjadi seorang notaris, ada yang menjadi seorang influencer, ada yang menjadi seorang pilot, dan lain-lain. Banyak rekan-rekan Hani yang profesinya Masya Allah luar biasa. Sultan lah gitu kan. Tapi mereka itu sering banget pas ngobrol-ngobrol, iya Han capek banget Han sama dunia, nggak ada habisnya ya dunia, iya capek gitu kan. Tapi kalau kita kejar ridho Allah, mau apapun profesi kita, pekerjaan kita, apapun yang kita sedang upayakan di dunia, rasanya santai aja karena kita ini benar-benar ngejarnya ridho, yang kita kejar itu adalah ridho Allah. Tenang sekali hidup. Pernah kan ya, mungkin teman-teman mendengar bahwa ketika kita mengejar akhirat, maka dunia itu akan ngikutin. Dan itu benar-benar real, teman-teman. Dengan kita berhijab, niatkan kita mengejar ridho Allah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dan menjaga orang lain. Tadi, bukan hanya laki-laki yang menundukkan pandangannya, tapi kita juga yang menutup aurat gitu. Jadi saling menjaga. Dan pernah juga nih baca bahwa ini perempuan ini bisa menjadi ancaman. Kenapa kayak gitu? Kita tidak berhijab keluar rumah, siapa yang terancam? Orang tua. Termasuk ketika nanti sudah menikah. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah menikah, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kita yang tanda kutip tidak mau menutup aurat? Suami. Gitu. Itu serem sekali. Kenapa sih? Kita itu kan udah tahu kita sayang sama mereka. Kita sayang sama orang tua kita. Kita nggak mau orang tua kita disiksa. Tapi kenapa perlakuan kita seperti itu? Jadi benar-benar lihat ini sebagai suatu muhasabah supaya
nih kita mau melindungi diri, kita juga mau menjaga orang lain juga. Orang-orang kita sayang loh. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah melindungi diri dari api neraka tadi. Pernah juga Hani baca bahwa panasnya api di dunia itu hanya sepersekian dari api neraka. Itu kebayang gak sih, kayak panasnya panas banget gitu kan. Bahkan siksaan yang paling ringan di dunia, di akhirat itu adalah seseorang itu akan mengenakan sandal yang terbuat dari bara api yang itu akan mendidihkan otaknya. Itu ada hadisnya teman-teman. Itu kayak, ya Allah itu paling ringan ya Allah. Ini kayak kita banyak dosa gitu kan. Kalau kita pikirkan lagi, kita lanjutkan dengan kita yang tanda kutip tidak mau taat. Kebayang nggak sih nanti gimana di akhirat? Iya, kalau kita nanti meninggal bisa tahu, Bat. Kalau ternyata kita nggak tahu ya, kita meninggal dalam kondisi apa gitu kan. Meskipun tetap kita bisa mempersiapkan kematian kita. Tapi kalau kita tidak mempersiapkannya dalam keadaan yang tidak baik kembali ke Allahnya, itu gimana kabar kita nanti? Itu sih teman-teman. Kemudian juga selanjutnya bentuk penjagaan agama. Agama yang jaga, kalau bukan kita siapa lagi? Dan teman-teman, tanggung jawab untuk memegang peradaban itu ada di tangan kita. Gampang orang asing tuh atau orang-orang kafir tuh menghancurkan kita. Yang dihancurkan itu perempuannya, perempuan dan anak-anak. Kalau perempuannya sudah hancur, kebayang nggak gimana mereka bisa membesarkan anak-anak mereka menjadi luar biasa. Anak yang hebat itu lahir dari orang tua yang mau belajar. Kalau orang tuanya nggak mau belajar, perempuannya ya santuy-santuy aja di zona nyaman. Nggak mau taat, nggak mau memperbaiki diri. Apa kabarnya nanti peradaban kita? Agama kita, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Mau mengandalkan siapa? Dan Hani percaya banget bahwa satu lidi itu memang tidak memiliki kekuatan. Tapi ketika lidi-lidi itu digabungkan menjadi sapu, itu bisa membersihkan sampah-sampah, dedaunan kering. Dan itulah kita. Itulah kenapa nih semangat banget nih kalau misalnya tiba-tiba diajak untuk membersamai isi seminar, webinar, atau kegiatan apapun isinya akhwat. Wah, senang banget tuh, favorit Hani banget gitu. Karena ini kita nih, gitu. Kita harus berjuang bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Tanggung jawab kita besar sekali. Bareng-bareng misi kita itu adalah untuk menjaga agama kita. Ikhwan, mereka punya peranannya. Akhwat juga punya peranannya. Jangan sampai kita lupa itu. Kemudian selanjutnya adalah media untuk memantaskan dan memantapkan diri. Ya, bukan cuma memantaskan guys, tapi juga memantapkan. Jangan sampai kita hanya, oh iya saya sebagai perempuan harus memantaskan diri. Enggak cuma memantaskan diri loh, memantapkan diri. Memantaskan dan memantapkan diri ketika kita berhijab. Lihat lagi, oh ternyata saya punya banyak PR nih, yaitu adalah untuk memantapkan diri saya. Agamanya apa yang perlu saya pelajari? Kayak misalnya kalau kalian udah berencana untuk menikah, nih ilmu pernikahan apa yang harus saya pelajari? Kajian-kajian pernikahan seperti apa yang harus saya hadiri? Skill-skill apa yang harus saya kuasai? Dan itu bukan cuma untuk dunia pernikahan saja, tapi untuk kita secara pribadi. Bentuk syukur kita itu bukan cuma kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur sama Allah, enggak gitu, tapi memanfaatkan segala fasilitas yang Allah berikan dengan cara-cara yang penuh dengan kebermanfaatan dan pengharapan akan ridho dari Allah. Dengan kita berhijab, kemudian kita luruskan niat kita, kemudian kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, wah insya Allah ini selain memantaskan, kita juga memantapkan diri, teman-teman. Luar biasa, Masya Allah. Dan terakhir, ini yang paling luar biasa, yaitu adalah ladang amal jariah. Hal yang buruk ketika ditiru sama orang, ini akan menjadi dosa jariah. Tapi ketika hal baik yang diikuti sama orang lain, itu akan menjadi amal jariah. Kalau kalian merasa aneh gitu di lingkungan kalian, dengan kalian berhijab syar'i, yang lain tidak, lanjutkan. Di sekitar Hani seperti itu, teman-teman. Hani bukan dari keluarga yang religius gimana gitu kan, enggak. Hijab syar'i masih agak jarang di sini.
bercadar apalagi gitu. Bahkan pertama bercadar omongannya adalah, Han, jangan dulu nanti dikira teroris gitu kan. Oh kok gitu kan. Nah ini juga salah satu ceritanya. Jadi waktu itu sebelum bercadar sempat tuh disampaikan bahwa nanti aja bercadarnya kalau udah nikah gitu. Sempat ada ucapan kayak gitu dari keluarga. Terus Abi bilang, iya kalau misalnya nanti nikah dulu, kalau tiba-tiba meninggal, terus belum sempat jalanin sunnah gimana? Kalau Hani sih berpegang ya teman-teman, kalau bercadar itu hukumnya sunnah. Karena memang untuk menjaga juga, dan manfaatnya juga sangat Hani rasakan. Baik, sesungguhnya Allah memuliakan kita dengan perintah menutup aurat. Dan di sini Hani akan ambil dari real case, contoh nyata. Jadi Hani selalu berpegang gini, penampilan boleh konservatif, tapi pemikiran harus progresif. Konservatif tuh ya kita tertutup dengan penampilan, maksudnya kayak berhijab, bercadar gitu. Tapi pemikiran harus progresif. Hani enggak menutup diri untuk bersahabat, berteman dengan orang-orang yang background-nya mau dia muslim, mau dia non-muslim. Hani welcome. Bahkan ada teman yang ateis, ada gitu. Kok gitu sih? Iya, karena saya percaya bahwa ketika kita bersosialisasi, enggak selalu kok kita diwarnai, tapi kita bisa mewarnai. Mana tahu dari hadirnya kita bisa menjadi hidayah untuk mereka. Wallahu a'lam gitu kan, itu bismillah lah, yang penting kitanya berusaha untuk terus membawa ruh Islam itu kemanapun kita berada. Nah waktu itu Hani sempat ngobrol sama salah satu teman namanya Howard. Howard ini dia orang South Africa dan dia Nasrani yang begitu taat sekali. Nah kita ngobrol-ngobrol tuh, di situ menceritakan juga soal hijab. Ketika di luar banyak kata-kata yang kebebasan tuh perempuan untuk membuka, mau pakai baju kayak gimana pun kebebasan mereka. Tapi saya sampaikan di situ bahwa kebebasan seorang perempuan adalah dia mau menunjukkan keindahannya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dia nggak mau memamerkan kecantikannya ke halayak umum. Dan itu bentuk penjagaan dia. Dan Howard itu reaksinya gimana ya, keren banget gitu. Jadi dia tuh reaksinya yang, wah laki-laki yang mendapatkan perempuan itu beruntung banget ya. Dia sampai bilang gitu. Jadi sebenarnya dalam pandangan bahkan non-muslim sekalipun, melihat perempuan yang memang mau menjaga auratnya untuk menjaga kemuliaan dirinya sebagai bentuk privilege diri dia, itu adalah suatu hal yang Masya Allah gitu. Jadi sangatlah aneh ketika kita melihat orang-orang yang masih membuka aurat, terus mereka keren banget ya. Iya keren dari luar, tapi sebenarnya mereka hanya mengumbar saja tanpa penjagaan. Padahal kita udah dimuliakan gitu teman-teman. Nah kemudian juga tentang memuliakan ini, oh iya sebentar. Jadi sebentar teman-teman. Oke, jadi ini sangat berelasi dengan manfaat yang kita dapatkan, dan kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Jadi di sini ada manfaat menutup aurat sesuai syariat. Jadi bukan sekedar menutup aurat titik gitu, tapi menutup aurat sesuai syariat. Karena masih banyak saudari-saudari kita yang menutup aurat tapi belum sesuai syariat. Gimana terus Kak kalau orang-orang kayak gitu? Ya kita doain, jangan dihujat, jangan, kasihan. Karena mereka kan punya proses, dan kita menghargai proses mereka. Bukan membenarkan, tapi lebih ke yuk kita sama-sama posisikan diri gimana caranya untuk mendukung saudari-saudari kita sebaik-baiknya. Dengan adab yang baik, dengan cara yang baik, dengan niatan yang baik. Gitu. Nah, manfaat menutup aurat sesuai syariat. Yang pertama itu terlindung dari api neraka. Iya, yang tadi kita bahas ya, bahwa ketika kita menutup aurat, memang salah satu ihtisab kita atau yang kita tanamkan adalah agar kita terlindung dari api neraka dengan kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan dari Allah. Otomatis juga untuk mendapat pahala dari Allah. Boleh nggak sih berharap gini? Ya boleh. Berharap sama manusia nggak boleh. Berharap sama Allah itu wajib gitu. Kemudian yang ketiga, meredam syahwat. Nah ini juga berdasarkan dari real case. Real case-nya itu adalah, jadi Hani punya kakak Hani laki-laki. Kita sempat ada satu diskusi di mana dia bilang, Han, jujur ya nih dalam pandangan laki-laki nih ya,
kalau ngelihat perempuan yang nggak berhijab tuh sebenarnya ada kayak perasaan kayak syahwat gitu. Nah, tapi kalau ngelihat perempuan berhijab tuh enggak, tahu kan? Jadi itu biasa aja gitu. Nah, berarti kan memang seperti itu loh untuk meredam syahwat gitu. Kemudian selanjutnya adalah meraih ketenangan hati. Iyalah, ini buah dari implementasi kita di mana kita menjalankan syariat Islam. Kenapa ada banyak orang yang merasa galau? Karena godaan setan dan karena dosa-dosanya. Jadi kita bisa muhasabah nih kalau misalnya kita lagi banyak galau, coba lihat apakah kita lagi banyak taatnya atau lagi banyak maksiatnya. Gitu. Kemudian terlindung dari banyak kejahatan yang tadi karena memang satu meredam syahwat. Kemudian juga namanya kita berusaha taat, Hani yakin sih pastinya Allah akan memberikan perlindungan kita. Kemudian memudahkan diri dalam beribadah. Ini poin yang paling Hani suka salah satunya. Kenapa gitu? Dulu waktu belum berhijab syar'i, itu paling bete kalau lagi traveling, enggak, kalau lagi main-main kemana-mana, terus masih sholat gitu kan, entah di musola atau di masjid, mukenanya tuh apek, kayak, aduh, ini mukenanya, karena kan jarang ya kalau keluar tuh Hani bawa mukena tuh jarang, gitu. Terus kayak, ya Allah, ini sholat mukenanya begini, gitu kan. Sedangkan kalau kita menutup aurat secara sempurna, ketika kita mau sholat, kita nggak perlu lah cari-cari mukena lagi. Hijabnya udah syar'i, pakai handsock juga, pakai sarung kaki, pakai kaos kaki juga. Terus ya udah, kita nggak perlu ribet-ribet cari mukena. Itu asli deh, memudahkan banget untuk beribadah gitu. Kemudian membaikkan dunia, mendekatkan surga. Yang tadi kita bisa memberikan contoh yang baik untuk yang lain. Kemudian juga jadinya dunia tuh pasti menjadi lebih baik gitu kan. Karena kitanya juga perempuan-perempuannya berusaha menjadi perempuan-perempuan yang baik. Dan insya Allah akan mendekatkan surga. Poin selanjutnya adalah menciptakan rasa malu dalam diri. Hani sendiri ngerasain sih ketika kita yang namanya manusia ya, ada godaan-godaannya terutama kalau lagi futur, kalau lagi sendiri apalagi godaan-godaannya banyak kali gitu kan. Kadang ya malu juga gitu kan. Maksudnya kita tuh ngejaga image banget di hadapan manusia. Tapi jaga image nggak sih kalau kita lagi sendiri? Kita diperhatiin loh sama Allah. Itu tuh yang perlu kita tanamkan. Nah, selain itu gini, kalau misalnya kita berhijab, Hani sendiri merasakan bahwa ketika mau melakukan hal-hal yang kurang layak, kurang pantas, itu langsung berkaca bahwa, Han, ini udah dijaga loh sama Allah dengan hijab. Masa sih nggak mau menciptakan rasa malu di diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas kayak gitu. Malu lah, gitu. Jadi lebih ke benar-benar menegur ke diri sendiri sih. Kesadaran untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi, dari hijab jadi menjaga kita. Selanjutnya adalah memotivasi diri untuk terus berbenah. Nah, ini tadi ketika kita mendengar di luaran sana bahwa berhijab kok gitu sih, gitu kan. Nah, ini poin di mana ayo kita semangat berbenah. Bukan berarti kita mendengarkan mereka atau gimana ya sama ucapan-ucapan mereka. Itu kan pilihan kita lagi. Kita mau mendengarkan atau tidak. Cuma yang paling penting adalah apapun yang datang dalam kehidupan kita, kalau itu bisa menjadikan diri kita lebih baik, kenapa tidak? Ucapan-ucapan orang yang terkadang menyakitkan, kalau kita filter lagi, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, dari kacamata positif, kita melihat bahwa, oh iya, dia memang ucapannya nyebelin, tapi ada kebaikan di situ untuk saya. Baik, ambil baiknya, buang buruknya. Lupakan dia yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, maafkan, tapi di satu sisi, oh iya, saya akan mencoba nih untuk memperbaiki diri saya. Berbenah, dan terus berbenah. Nah, ini juga ada satu hal yang pengen banget saya sampaikan. Sering banget saya dengar kata-kata, follow your heart, ikuti hatimu. Enggak gitu kan. Kenapa? Kalau kita turuti hati kita nggak tahu nih kondisi hati kita tuh lagi dalam kondisi baik atau tidak. Sumbernya itu memang dari hal-hal yang baik atau tidak. Kalau hati kita lagi kotor, kita turuti, apa yang terjadi? Ya, buruk lah gitu. Jadi kalau Hani sendiri meyakini bahwa jangan turuti hati, bila ia berkata nanti untuk berbenah diri, karena sungguh kematian itu menanti dan pasti menghampiri setiap diri.
Jadi hati itu nggak mesti selalu dituruti. Kita mesti lebih aware lagi, lebih kritis lagi. Nih hati kita kondisinya emang lagi baik atau tidak. Kalau lagi tidak, kemudian banyak banget bisikan-bisikan untuk nanti aja, berbenah dirinya nanti aja, rebahan dulu sini rebahan gitu kan, nggak usah kerjain tugas dulu dan lain-lain, bisikan-bisikan yang katanya bersumber dari hati itu harus kita wanti-wanti, kita harus hati-hati gitu. Hati-hati terhadap hati, jangan selalu turuti hati, apalagi kalau untuk berkata nanti untuk berbenah diri. Masalahnya kita nggak tahu nih kapan kita kembali gitu. Jadi pastikan kita selalu menjaga diri kita. Gitu ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya materi dari Hani. Untuk ini Hani izin sedikit menyampaikan ke teman-teman karena memang buku 24 Things Hani masih ada nih. Jadi Hani share ke teman-teman e-voucher sebesar 20.000. Nanti bisa screenshot ini aja nih, atau nanti Hani share juga kan slide-nya ke teman-teman dan tinggal dikirimkan ke nomor admin Hani. Teman-teman juga dapat diskon 20.000 untuk kelas pertama kalau mau join kelas English with Dasar Hanifah. Itu aja sih dari Hani. Untuk tetap terkoneksi, yuk bisa nanti kita curhat-curhatan via DM dan lain-lain via Instagram. Itu saja dari Hani. Jazakumullah khairan katsiran. Afwan jidan nih kalau dari penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, adalah hal yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari Hani, dan kalau ada hal baik yang datang dari apa yang Hani ucapkan tadi, itu semua karena Allah, bukan karena Hani. Dan di sini bukan berarti Hani udah baik, teman-teman. Hani masih sangat-sangat OTW untuk menjadi orang baik. Jadi mohon doa juga dari teman-teman. Semoga Hani juga bisa menjadi orang yang baik, menjadi wanita soleha. Dan teman-teman juga sama. Semoga bisa menjadi perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan terbaik malah, yang nantinya akan lebih cantik dari bidadari-bidadari surga. Amin Allahumma. Jazakumullah khairan katsiran. Hani kembalikan lagi ke kakak-kakak moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah disampaikan. Baik, ini sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic ataupun di room chat. Kak, saya izin bertanya, boleh? Boleh. Dengan siapa nih? Dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Laida Putri Harizal dari Karawang, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya izin bertanya, kalau sebelum menikah kan tanggung jawab kita jika kita belum menggunakan hijab itu kepada seorang ayah. Terus tadi kata Teteh, kalau jika sudah menikah itu kepada suami. Nah, apakah jika sudah menikah, tanggung jawab yang kepada ayahnya itu, tanggung jawab yang diberikan kepada ayahnya itu terlepas atau tidak ya, Teh? Sekian, terima kasih. Sama-sama, Masya Allah. Ini langsung dijawab saja atau tunggu 3 pertanyaan dulu, Kak? Baik, gimana Kak Hani, mau langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Baik, biar nggak lupa kali ya, lanjut ya. Langsung dijawab. Jadi, mengenai hal ini ketika tanggung jawab itu berpindah dari orang tua ke suami, sejauh yang Hani pelajari nih ya, mohon koreksi nih bila salah, sejauh yang Hani pelajari, kalau sudah berpindah ke suami, yang memang tanggung jawab itu ada pada suami. Tapi sebenarnya sih yang perlu kita garis bawahi di sini, bukan soal tanggung jawabnya ke siapa. Apakah itu suami ataukah itu ayah kita, karena mereka itu adalah orang-orang yang kita sayangi dong, ya dong, gitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga orang-orang kita sayang, mau itu ayah, mau itu suami, untuk kita terus berbenah diri, gitu ya, Mahira, semangat. Iya, Teh, makasih. Sama-sama. Alhamdulillah, silahkan bagi jika ada yang ingin bertanya kembali. Ini ada dari room chat sih, Kak, dari teks. Ya, baik, saya bacakan aja ya, Kak. Boleh. Ajeng Dewi Hasan Unsika. Pernahkah saya lihat postingan adik kelas tentang pelecehan seksual yang terjadi tidak memandang pakaiannya? Setelah itu saya sempat ajak diskusi tentang pakaian muslimah hakikatnya seperti apa.
kami sama-sama muslimah, tapi ternyata pandangan berbeda. Dia tetap pada pendiriannya bahwa selama semua itu tetap salah laki-lakinya. Lalu kita harus bersikap seperti apa ya, Kak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk Ajeng ini jazakillah khairan katsiran untuk pertanyaannya. Mengenai perbedaan pandangan, kadang kita kalau Hani selalu berpegang pada apa yang Rasulullah sampaikan ya, bahwa perdebatan itu sekalipun kita benar, hindari saja. Karena kalau kita sama-sama keras gitu kan, itu akan nggak ada ujungnya. Yang ada nanti bakal ada sensi antara kita. Jadi kita tuh kayak mandang dia gimana, dia mandang kita gimana gitu kan. Nah terus gimana soal perbedaan itu? Perbedaan itu ya nggak apa-apa gitu kan. Kita toleransikan aja karena mungkin background dia berbeda, ruang belajar dia berbeda, cara pandang dia berbeda, dan ya seperti itulah ada banyak perbedaan antara kita dan itu nggak apa-apa. Nah terus gimana nih soal kita kan punya pendirian bahwa yang salah juga laki-laki dan perempuannya juga gitu. Nah disinilah dimana kita ayo berbenah gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa nih sama si orang ini yang pandangannya seperti ini, ya kita coba bareng-bareng sama teman-teman yang memang punya pandangan yang sama. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita bersama dengan orang-orang yang satu pandangan, kita bisa nih membuat gerakan-gerakan positif. Misalnya gerakan menutup aurat gitu kan. Terus juga gerakan-gerakan positif lainnya yang dimana kita memang sudah punya satu pandangan yang sama gitu. Jadi kalau kita lihat yang berbeda jangan dibenturkan, nggak apa-apa, tapi tetap kita juga jadi ruang muhasabah kita untuk dia kan pandangannya gini ya. Oke, berarti saya juga coba deh pelajarin. Jadi kita juga sama-sama mau belajar gitu loh. Dan ada satu lagi, jangan lupa doain. Terdengar klise, tapi sungguh ini sangat bermanfaat, teman-teman. Doakan dia. Karena doa itu adalah senjatanya mukmin. Dan Hani juga ada satu real case juga dalam kehidupan Hani. Hani jujur ya, teman-teman, Hani ada teman-teman yang nggak berhijab pun, Hani nggak pernah kayak langsung bilang ke mereka, berhijab dong, itu tuh aurat gitu. Nggak pernah. Tapi Hani lebih banyak mendoakan dan pernah ada real case-nya. Hani sayang banget sama seseorang ini, perempuan ya, aku sayang sekali sama dia nggak berhijab. Tapi di situ Hani cuma bisa doain, ya Allah, tolong ya kasih hidayah sama dia nih, dia tuh orang yang baik dan saya sayang banget sama dia. Saya sebut namanya di doa. Apa yang terjadi? Dia kena musibah. Duh, sedih sih kena musibah gitu kan. Siapa sih yang mau kena musibah? Tapi dari musibah itu dia nangis, dia cerita ke saya, Hani, saya pengen berhijab. Meleleh nggak tuh, meleleh banget hati gitu kan ketika ya Allah alhamdulillah meskipun caranya tidak menyenangkan tapi masya Allah hikmahnya gitu kan. Ya Allah, saya sampai sekarang masih tersentuh banget ketika mengingat momen-momen itu. Dia nangis di hadapan saya, dia bilang, Han saya mau berhijab, Han bimbing saya baca doa. Kayak ya Allah gitu. Jadi benar-benar teman-teman jangan remehkan soal doa gitu ya. Oke, Ajeng. Alhamdulillah, terima kasih Kak Hani. Ada pertanyaan lagi dari Hanania Sufirabani dari SMPN 1 Pasawahan. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengajak teman-teman untuk mengenakan hijab syar'i tetapi jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan teman yang kita ajak? Terima kasih. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanania. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik. Gimana cara ngajak tapi jangan sampai menyakiti gitu. Satu, yang pertama adalah mencontohkan. Jadi kita tuh nggak ngedikte dia, tapi kita mencontohkan dengan kita yang berhijab syar'i. Terus kita cerita-cerita aja, ini asik banget kalau berhijab syar'i itu kalau sholat, misalnya kita lagi sholat bareng gitu kan, kita nggak perlu cari mukena gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga bisa menghadiahkan. Pernah nggak sih kita lebih memikirkan untuk memberikan yang baik-baik ke orang-orang, ke orang lain, orang kita sayang. Bukan mau pemberian. Coba aja kasih hijab syar'i, baju syar'i buat dia. Atau ajak pas lagi belanja, terus lihat, bagus nih yang syar'i gini, mau nggak gitu? Ih serius iya gitu. Jadi kita juga belajar untuk jadi baik gitu loh teman-teman. Terus juga
untuk mengajak teman-teman yang mengenakan hijab syar'i, bisa kita juga edukasi dengan secara tidak langsung, misalnya kita share-share di Instastory atau di Snap kita tentang hijab syar'i itu seperti apa. Dan kalau Hani biasanya mengajak itu lebih ke rahmah atau lebih ke kasih sayang dalam pandangan Islam ya. Memang kan ada siksaan, ada juga kasih sayang gitu. Siksaannya kalau nggak mau menutup aurat gimana, kalau misalnya kita menutup aurat gimana. Dan Hani lebih banyak sharing ke kalau kita menutup aurat tuh manfaatnya ini kayak gitu. Jadi lebih ke hal-hal positifnya yang memang sudah agama Islam tunjukkan gitu. Gitu sih. Jadi nggak mesti kita langsung tiba-tiba ngomong gitu, enggak. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa juga ajak dia ke kajian. Ke kajian dia misalnya nggak pakai kaos kaki gitu kan. Wah, di kajian itu teman-teman pada nutup aurat gitu dengan sempurna. Akhirnya dia juga tergerak, gitu. Bisa jadi gitu. Terus juga, yang terakhir juga sama kayak tadi, the power of doain. Kita nggak tahu nih teman kita hari ini yang mohon maaf nggak berhijab gitu. Terus beberapa tahun kemudian dia justru bercadar, dia justru ngafal Quran gitu. Kita nggak pernah tahu tuh kondisi-kondisi kayak gitu. Jadi kita banyak-banyak doain mereka ya. Oke? Terima kasih Kak Ani untuk pertanyaannya. Karena waktu masih ada dan masih dibuka sesi tanya jawab, silahkan pada para penanya. Assalamualaikum Teh. Mohon maaf saudari moderator, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Hailatun Najah dari Unsika. Saya ingin bertanya, mungkin ini pertanyaannya sudah tidak asing lagi gitu. Apakah kita wajib berhijab? Padahal di Al-Quran sendiri gitu tidak ada yang menegaskan bahwasannya diwajibkan untuk berhijab gitu. Bahkan ada gitu seorang habaib, seorang syarifah yang tidak memakai hijab. Padahal bahkan ada seorang habaib dan syarifah tidak memakai hijab gitu. Ya mungkin karena beliau itu sudah dipastikan masuk surga karena beliau itu keturunan dari Nabi gitu. Terus tadi ada penjelasan dari Teh Hani sendiri ya tentang kita memakai hijab boleh mengharapkan pahala gitu. Saya mohon maaf Teh, saya tidak sependapat dengan Teteh gitu. Karena di tauhid sendiri kita itu beribadah jangan mengharapkan pahala, tetapi harus mengharapkan keridhaan gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja sih Teh. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran Zulfa untuk pertanyaannya. Jadi izin Hani jawab ya. Baik, yang pertama itu adalah tentang hijab. Nggak ada tuh misalnya contoh yang benar-benar mewajibkan untuk berhijab. Nah, untuk yang ini mohon maaf Hani kurang setuju. Kenapa begitu? Karena gini, kita itu berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran tadi kita sudah ada ayatnya yang dimana meminta kita para perempuan untuk menutup aurat. Tadi ya bisa dilihat lagi teman-teman. Maaf, Hani coba lihat lagi untuk ayatnya itu dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan ini perintah untuk anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Jadi nggak ada alasan untuk tidak. Dan juga bukan cuma soal apa yang ada di Al-Quran, tapi juga hadis. Kita lihat bahwa mana ada di situ disebutkan bahwa seorang Siti Aisyah tidak mengenakan hijab. Ada nggak? Coba tunjukkan kalau ada. Tunjukkan bahwa di masa Rasulullah ada perempuan-perempuan muslimah yang taat tidak mengenakan hijab. Tunjukkan pada saya. Tunjukkan kalau memang ada.
Itu sih. Kemudian yang kedua, oh ya masih tadi ya. Terus kalau soal apa namanya ada Syarifah Habaib yang memang menyatakan bahwa tidak perlu mengenakan hijab. Nah, teman-teman, ini harus kita filter. Kenapa? Enggak semua. Ini bukan gimana ya, tapi kalau dalam pandangan Hani, semua orang itu, kita itu manusia. Berpotensi sekali untuk berdosa. Berpotensi sekali untuk kita menyimpang. Itu berpotensi sekali. Maka dari itu, kita lihat lagi sebenarnya apa pegangan kita? Apakah karena kata orang? Apakah karena figur? Atau karena Rasulullah? Itu yang harus kita tanyakan ke diri kita. Kemudian yang kedua ya, tentang ketidaksepakatan kalau kita melakukan sesuatu untuk berharap pahala. Itu di Tauhid pembelajarannya seperti itu ya. Coba yuk kita sama-sama belajar lagi. Saya juga belajar lagi nih Zulfa insya Allah setelah ini ya. Tapi saya pernah waktu itu mempelajari tentang istilahnya, sebentar saya ingat-ingat. Bentar. Ihtisab. Nah, nanti saya share juga postingan saya tentang ihtisab ke teman-teman ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih. Bukan berarti Hani udah tahu nih teman-teman. Enggak, tapi kita sama-sama belajar yuk. Hani juga sama-sama belajar. Jadi ihtisab itu adalah mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan apa yang memang sudah Allah janjikan untuk kita. Dan itu boleh. Hadisnya banyak. Ada hadisnya. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Afwan nih, Hani bukan perempuan yang Masya Allah penghafal hadis gitu kan. Enggak, saya juga masih belajar. Tapi pernah juga baca satu hadis yang memang kita tuh bukan cuma mengharapin ridhonya Allah, pahalanya juga iya. Apa yang Allah janjikan juga iya. Bahkan kan ada satu hadis menyebutkan bahwa ketika sendal kita putus nih, bahkan hal sekecil apapun kita minta sama Allah gitu. Itu logisnya menunjukkan bahwa apapun kita minta sama Allah, berharap sama Allah, apa-apa yang Allah sudah janjikan, minta sama Allah. Dan itu nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu kita minta sama manusia gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Zulfa atau teman-teman punya pendapat yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi tetap jadi ruang untuk kita sama-sama belajar ya. Mana tahu besok lagi pandangan kita berubah karena kita sudah mempelajari hal baru. Gitu. Begitupun Hani, kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman. Mungkin itu ya dari Hani, semoga menjawab. Afwan Jidan. Masya Allah, terima kasih Teh atas jawabannya. Nah, di sini masih ada. Assalamualaikum Kak, bagaimana dengan perempuan yang berkerudung menutup auratnya tapi tidak menjaga akhlaknya? Contoh seperti bebas pacaran, mesraan, dan bahkan banyak disentuh oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa? Doain, sekali lagi doain. Kak, klise banget sih, nggak ada apa ya selain doain? Ya yang pertama itu doain. Terus yang keduanya apa dan selanjutnya apa? Kalau bisa kita nasihati tapi dengan cara yang baik. Janganlah kita berkomentar di kolom komentar sosial media, itu sungguh tidak beradab. Coba kirimkan DM. Kalau tidak, kita tahu nih orang-orang yang dekat sama dia, kita nggak dekat sama dia. Coba sampaikan ke orang yang dekat dengan dia. Terus juga jujur ya teman-teman, setiap orang itu memiliki fasenya masing-masing. Ketika dia berkerudung tapi dia tidak bisa menjaga akhlaknya, dia pacaran dan lain-lain, otomatis kan dia tuh dapat dosa tuh. Dan dosa itu tuh enggak cuma di akhirat aja kita rasain, di dunia pun kita rasain. Hani sendiri ngalamin gitu kan. Ketika banyak dosa, kok ini hidup rasanya gini, hati gelisah dan lain-lain. Dari situlah keinginan untuk berbenah diri muncul. Dan setelah berbenah diri, akhirnya Hani juga melihat bahwa oh ini Hani harus begini nih, harus lebih baik lagi, harus gini. Lambat laun jadi hal-hal yang buruk itu bisa ditinggalkan sama Hani. Termasuk mungkin sama perempuan-perempuan ini ya, yang udah berkerudung tapi belum bisa menjaga akhlaknya. Tetap mereka punya proses belajar. Kita support mereka, ajak mereka untuk kita sama-sama belajar. Gitu. Hani juga di lingkungan Hani masih kok ada teman-teman yang seperti itu ada, tapi Hani rangkul gitu. Terus teman-teman ada yang pacaran terus Hani giniin, ya Hani doain deh biar pacarannya putus gitu. Ih jahat banget Kak doanya gitu. Kata Hani, iya putusnya langsung ke nikah, kan Masya Allah jodoh ya gitu. Jadi baik gitu, maksudnya kitanya berusaha menyampaikan dengan cara yang baik gitu ya. Aska, semoga terjawab ya. Iya, terima kasih Kak.
Mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, jadi pertanyaan akan saya ambil satu pertanyaan lagi. Bismillah, dari Faranenti Oktaviani Unsika. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Mengenai banyak yang berpandangan bahwa hijab menghalangi untuk berekspresi di dunia fashion dan banyak yang berpendapat bahwa banyak pekerjaan yang terhalang oleh hijab karena banyak di zaman milenial sekarang yang lebih mengikuti tren luar. Mohon penjelasannya Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Ini sangat menarik nih, karena dulu juga Hani rasakan khususnya ketika bercadar. Ketika memutuskan untuk bercadar, wah ini nanti kerjaan gimana, kampus gimana, pandangan orang gimana, dan banyak hal lainnya. Tapi justru di situ Hani ingin merubah paradigma itu, teman-teman. Nah, ini berarti tergantung dari cara pandang kita. Kalau Hani lebih pengen orang-orang itu menilai Hani bukan dari apa yang Hani kenakan, tapi dari apa yang ada dalam diri Hani, baik itu dalam pikiran Hani maupun dalam hati Hani. Maksudnya gimana? Jadi gini loh, contohnya adalah ketika waktu itu ke Jerman. Hani pakai cadar loh teman-teman di Jerman itu. Tapi Hani confirm dulu, di Jerman boleh nggak pakai cadar? Karena di Belanda tuh nggak boleh, jadi otomatis pakai masker waktu itu. Tapi akhirnya nantangin juga, pas berangkat ke Belanda lagi, pakai cadar lagi gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena Hani ingin berusaha bahwa ini tuh bukan halangan saya. Dan saya percaya bahwa Allah akan memberikan bantuan pada kita. Kalau misalnya kita bilang bahwa ini membatasi kita kerjaan, nanti nggak diterima kerja dan lain-lain. Kerjaannya kerjaan apa dulu nih? Justru dengan kita berhijab syar'i, kita akan terselamatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip. Dulu teman Hani bilang gitu, Han, ngapain berhijab kayak gitu? Itu kan, ini dia langsung ngomong loh ke Hani, iya kalau berhijab kan nanti susah dapat kerja. Kenyataannya, enggak lah teman-teman. Kemarin setelah selesai jadi staff officer dan itu berhijab syar'i, setelah jadi asdos itu dapat kesempatan jadi bisnis event di Azikra, kemudian sekarang diminta untuk jadi trainer untuk guru-guru di salah satu boarding school. Itu kan dunianya jadi sangat islami ya teman-teman. Jadi lagi-lagi kalau kita hijrah karena Allah, percaya Allah bakal kasih jalan, percaya Allah bakal buka jalan-jalan yang kita mungkin sekarang nggak kepikiran, tapi nanti ada aja gitu. Apa yang kita tinggalkan karena Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu yang perlu kita tanamkan. Di luar dari apapun, orang bilang apapun di luar sana, ya nggak usah peduli, karena saya punya Allah. Dan saya yakin bahwa Allah akan memberikan jalan. Tapi kenapa kita masih lebih memperdulikan omongan-omongan orang daripada apa yang memang Allah sudah sampaikan? Gitu. Lihat lagi ke situ ya. Pertanyaan. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan telah dijawab. Terima kasih Kak Hani. Masya Allah, materi kita pada siang hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong, teman-teman semua. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran. Baik. Saya akan bacakan kesimpulan materi pada siang hari ini. Iban surat dari Allah dan sesungguhnya Allah memuliakan kita dengan perintah menutup aurat. Ada banyak manfaat menutup aurat sesuai syariat, diantaranya terlindung dari api neraka, membaikan dunia dan mendekatkan surga, memotivasi diri untuk terus berbenah, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Terus sekali lagi terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa. Saya kembalikan kepada MC. Ini sebelumnya jazakumullah khairan katsiran ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Siti Rahma Hanifah yang telah menyampaikan materi kita tentang hijab nanti hati mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, gimana teman-teman? Sangat kali ini. Mungkin teman-teman di sini saya pun juga baru tahu bahwa ternyata hijab bukan hanya untuk menutup aurat, tapi juga banyak kebaikan yang datang kepada diri kita sendiri.
Dan yang paling penting, jangan percaya dengan kata follow your heart. Nah, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali untuk meng-SS kajian untuk mengisi syarat presensi, dan link presensi akan dibagikan di akhir acara, teman-teman. Kita tutup kajian ini dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh Teh Afrina Apriliani. Kepada Teh Afrina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhlu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Teh Afrina atas pembacaan doanya, sekaligus menutup acara kajian Gemar 2021 ini yang telah selesai dilaksanakan secara virtual dan berjalan secara baik dan lancar, walaupun tadi ada sedikit kendala jaringan. Dan acara ini tentunya didukung oleh sponsor, yaitu Markas Gift Store, HNI, dan Galeri Muslim Al-Kahfi. Nah, selanjutnya saya mau menyampaikan nih sesuatu yang sudah teman-teman tunggu, yaitu pengumuman lomba poster digital dengan tema Muslimah Move Up yang telah dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 19 Februari 2021. Nah, baiklah teman-teman, untuk itu saya akan mengumumkan nama peserta sebagai juara terbaik poster digital, yaitu kepada Teh Dewi Badriah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selamat kepada Teh Dewi. Selanjutnya, untuk juara favorit diberikan kepada Teh Tia Ikhtiar Isalam. Selamat kepada Teh Tia, dan keduanya berhak mendapatkan sertifikat juara, uang pembinaan, dan paket hijrah. Semoga baik teman-teman, selanjutnya pengumuman door prize untuk 2 orang penanya terbaik. Tapi door prize ini sangat rahasia teman-teman, dan semoga intinya dapat bermanfaat juga bagi teman-teman. Baik teman-teman, untuk pengumuman door prize dan giveaway-nya akan diumumkan lebih lanjut lagi di Instagram @keputriankhadijah. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui siapa pemenangnya nih, dan untuk acara kajian selanjutnya, teman-teman bisa memfollow akun @keputriankhadijah dan akun FKDK Untika. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup acara Gemar kali ini, saya mau mengecek suara teman-teman dulu nih. Apakah tadi di kajian ada yang ngantuk atau ada yang udah lemes gitu ya? Kita cek suara dulu ya teman-teman. Oke. Kalau saya bilang Gemar 2021, teman-teman dapat menjawab lovely inside, glowing outside. Baik, kita mulai ya teman-teman. Semoga kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Gemar 2021.
Lovely inside, glowing outside. Oke. Alhamdulillah teman-teman semangat ya, dan semoga teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, selanjutnya untuk foto dokumentasi ya, diharapkan peserta yang tidak menyalakan kamera untuk on cam. Panitia apa sudah siap? Kalau sudah siap tolong hitung ya, biar dapat foto estetik. Ya, saya serahkan kepada panitia. Bagaimana panitia? Apa sudah siap? Ya, boleh ya semuanya kita on cam dulu. Dalam diam bapak saya ya. 1, 2, 3. Tadi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Juga kakak. Baik, terima kasih kepada panitia. Baiklah teman-teman, saya sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengadakan. Dan rasa syukur sedalam-dalamnya juga kepada Teh Siti Rahmah Hanifah SE sebagai pemateri kajian Gemar kali ini. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih seluas-luasnya kepada para peserta yang telah berpartisipasi dan menyimak kajian dalam acara Gerakan Menutup Aurat 2021 hingga selesai. Saya Aisyah Nurhida sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara kajian Keputrian Khadijah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kakak atas kajiannya. Jazakumullah khairan teman-teman semua. Jangan lupa untuk stay connected ya. Untuk sertifikat peserta nanti diinfokan kembali di grup peserta ya teman-teman. Jadi diharapkan jangan meninggalkan grup terlebih dahulu. Syukran Teteh. Ya, stay safe semua, jaga kesehatan.